Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 2141, bisakah Anda menikah? 7 hari kemudian. Di Basil, Lawrence bertemu dengan Tyson Lu, seorang teman baik yang pernah dia kenal. Pihak lain juga orang tua. Saat pertama kali bertemu, mereka seumuran. Kami telah bepergian bersama untuk waktu yang lama, dan hubungan kami sangat baik. Keduanya telah berhubungan terus-menerus selama beberapa dekade. Pada awalnya, Lawrence akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tyson setiap tahun untuk mengejar ketinggalan di masa lalu. Oleh karena itu, Lawrence cukup akrab dengan Basil. Belakangan, saya jatuh sakit, dan karena saya sudah tua, saya tidak bisa bergerak dengan mudah, jadi saya tidak datang. Saat itu, keduanya memiliki ambisi dan ambisi yang besar. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya mereka semua kalah dari kenyataan. Itu bisa diringkas dalam satu kalimat. Ideal itu penuh, kenyataannya sangat kurus. Kakak Lua, kamu tidak datang menemuiku selama 20 tahun, kan? Jika kamu tidak datang, aku akan mati, Tyson menghela nafas. Bukankah ini datang? Tepatnya, seharusnya 18 tahun, oh. Aku sudah tua, dan aku sakit beberapa tahun yang lalu, dan tidak nyaman untuk bergerak, jadi aku belum punya kesempatan untuk datang. Lawrence hanya bisa menghela nafas. Meski keduanya sudah lama tidak bertemu, hubungan mereka masih belum terlalu jauh. Kakak Lua, siapa ini? Tyson bertanya pada Lita, seorang gadis cantik di samping Lawrence. Ini cucuku, Lita, kemarilah. Lita, aku bertemu kakek Tyson. Halo, kakek Tyson, teriak Lita dengan hormat. Haha, bagus sekali. Anak baik, kata Tyson sambil tersenyum bahagia. Aku berkata kakak Tyson, Lita memanggilmu kakek, dan kamu belum mengatakan apa-apa. Apakah kakek ini tidak menelepon? Lawrence mengingatkannya dari samping. Kakak Lua, lihat apa yang kamu bicarakan. Kamu akhirnya membawa cucu perempuanmu ke sini, bagaimana mungkin kamu tidak mengungkapkannya? Ketika kamu pergi, aku pasti akan memberimu hadiah besar, dan aku berjanji akan membuat perjalananmu berharga. Kakak Tyson, kamu melakukannya dengan sukarela. Aku tidak memintanya. Ya, aku melakukannya dengan sukarela. Aku melakukannya dengan sukarela. Tyson tersenyum. Terlihat bahwa atas kedatangan Lawrence, dia senang dari lubuk hatinya, bukan jenis kemunafikan yang dangkal. Ketika orang menjadi tua, mereka selalu suka mengingat masa lalu. Dalam kehidupan Tyson, yang paling berkesan adalah hari-hari ketika dia bepergian keluar bersama Lawrence saat dia masih muda. Pada saat ini, Lita mau tidak mau menarik lengan baju kakeknya Lawrence. Di mata gadis kecil itu, bagaimana mungkin kakeknya meminta hadiah kepada orang lain? Bukankah itu memalukan? Tanpa diduga, Lawrence mengabaikannya sepenuhnya, dan malah tersenyum pada Lita dan berkata, tidak apa-apa, hadiah ini yang kamu inginkan. Kamu, kakek Tyson, dan aku adalah teman hidup dan mati saat itu. Suatu kali kami bertemu beruang liar dan hampir menjadi makanan beruang liar. Haha, waktu berlalu ini sangat cepat, beberapa dekade telah berlalu dalam sekejap. Itu tidak benar, dalam sekejap, kita semua setengah terkubur. Tapi kakak Lua, kamu memiliki cucu perempuan yang begitu cantik, yang tidak terduga. Aku tidak tahu apakah kita bisa menikah. Tanya Tyson. Apa, kamu masih ingin bermain dengan cucuku? Kakak Lua, sejujurnya, aku kebetulan punya cucu yang sedikit lebih tua dari Lita dan belum menikah. Mari kita lihat apakah ada kesempatan bagi kedua keluarga kita untuk menikah, kata Tyson sejujurnya. Untuk anak muda, itu masih tergantung pada penglihatan mereka sendiri. Jika Lita tidak keberatan, tentu saja aku, seorang kakek, tidak akan keberatan. Lagi pula, hubungan kita ada, kamu bilang itu benar. Jawab Lawrence jalan. Benarkah? Mata Tyson berbinar. Dia jatuh cinta dengan gadis kecil lugu ini pada pandangan pertama. Jika Anda bisa menikahi cucu Anda, itu pasti akan menjadi hal yang indah. Dengan penampilan Lita, Tyson belum pernah melihat gadis yang begitu cantik dan menarik perhatian, apalagi di Basil, bahkan di kota-kota besar. Lita tidak mau mendengarnya. Bukankah Anda datang ke Basil untuk mencari bantuan? Mengapa Anda masih mendiskusikan pernikahan Anda sendiri? Atas nama Lita, dia tidak menikah, atau jika dia ingin menikah, dia harus menikah dengan pria besar yang gigih. Seperti. Saat ini, dalam benak Lita, penampakan pemuda di ruang bawah tanah rumahnya tiba-tiba muncul. Menggelengkan kepalanya dan membuang gambaran di benaknya, Lita keberatan, kakek. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin menikah. Aku akan selalu berada di sisimu dan menjagamu. Gadis bodoh, kakek cepat atau lambat akan dimakamkan di tanah. Pada saat itu, kamu, seorang gadis, harus memiliki seorang laki-laki, jika tidak maka akan sangat sulit untuk bertahan hidup, bujuk Lawrence. Ini juga ada di pikirannya.
Kondisi Lita tentu saja tidak ada artinya. Tetapi Luarens tahu bahwa cucunya juga memiliki ekspektasi yang tinggi. Di antara laki-laki seumuran di desa Yudai, tidak ada yang tidak menyukai Lita. Saat Lita tumbuh dewasa dalam 2 tahun terakhir, orang yang melamar dapat menembus ambang pintu. Tapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Seluruh desa Yudai tidak bisa memilih yang mereka suka. Luarens juga tidak bisa menahannya. Karena Lita tidak menyukainya, dia pasti tidak akan memaksanya. Namun, yang mengkhawatirkan Luarens adalah bahwa dalam beberapa tahun, dia akan terkubur di dalam tanah. Bagaimana seorang gadis kecil bisa hidup tanpa perlindungannya sendiri? Apalagi jika Lita masih begitu cantik, bahkan lebih berbahaya. Kakek, kamu tidak akan mati. Kamu masih harus hidup untuk waktu yang sangat lama, dan aku akan tinggal bersamamu sepanjang waktu, jadi aku tidak akan menikah. Lita berkata genit. Oke, Lita tidak menikah, dan tinggal bersama kakek sepanjang waktu. Luarens tersenyum kecut. Itu hampir sama. Percakapan antara kakek dan cucu jatuh ke telinga Tyson yang berseberangan, yang membuatnya sedikit tidak setuju. Di mana gadis-gadis yang tidak menikah? Hanya saja saya belum menemukan yang saya suka. Tyson dari desa Yudai telah mendengarnya dari Luarens. Sebuah desa nelayan kecil dengan hanya beberapa ribu orang. Generasi telah bergantung pada penangkapan ikan untuk mata pencaharian mereka. Bagaimana pemuda yang tumbuh di sini layak mendapatkan gadis kecil yang begitu cantik? Lita benar. Cucu saya berbeda. Dia dibesarkan di desa besar seperti Basil. Belum lama ini, dia digunakan kembali oleh pemilik villa, dan statusnya di Basil luar biasa. Panjangnya lumayan, Lita pasti akan menyukainya. Tyson diam-diam telah memutuskan. Nanti, seseorang akan membawa surat untuk memberitahu cucu tertuanya, memintanya untuk kembali dan bertemu Lita. Keduanya harus saling bertemu. Ketika saatnya tiba untuk mencocokkan, mungkin itu akan dilakukan. Kakak Lua, kamu sudah lama tidak datang menemuiku, dan kali ini kamu tiba-tiba datang ke sini, ada apa? Tanya Tyson. Luarens tahu bahwa dia harus langsung ke intinya, jadi dia berkata dengan serius. Kakak Tyson, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku datang kepadamu kali ini karena aku memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Tolong bantu aku. Oh, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan atas nama kakakku, tidak apa-apa. Selama aku, Tyson, dapat membantu, dengan hubungan kita berdua, aku pasti tidak akan menolak. Bab 2142, tidak baik lagi. Luarens menceritakan semua masalah yang dihadapi desa Yudai. Namun dia tidak mengatakan mengapa Danau Yudai tiba-tiba tidak memiliki ikan untuk ditangkap, apalagi menyelamatkan seorang pemuda di Danau Yudai. Hanya saja desa Yudai akan segera hancur, dan jika tidak ada jalan keluar, ribuan orang akan kelaparan. Setelah mendengarkan narasi Luarens, Tyson tidak langsung menjawab, melainkan terdiam. Ini bukan sesuatu yang bisa dia bantu jika dia mau. Ada ribuan orang di desa Yudai, tua dan muda, dan makanan yang mereka butuhkan setiap hari jumlahnya cukup banyak. Memang banyak bangsawan di Basil yang mampu membantu desa Yudai, namun Tyson tidak termasuk di antara mereka. Jika seseorang yang tinggal di desa kecil biasa mendengar kata-kata Luarens, dia mungkin akan ketakutan. Tapi Tyson tidak mau. Lagi pula, dia tinggal di desa besar seperti Basil dengan hampir 300.000 orang. Dikatakan sebagai desa, tetapi sudah setara dengan kabupaten kecil di bumi. Di bintang desolate kuno, setiap desa dengan populasi kurang dari 10.000 orang disebut desa pegunungan kecil. Desa Yudai adalah salah satunya. Dari 10.000 hingga 30.000 orang, ini adalah desa pegunungan berukuran sedang. Dari 30.000 hingga 100.000 orang, ini adalah desa pegunungan yang besar. 100.000 hingga 300.000 orang adalah desa yang sangat besar. Basil, dengan populasi hampir 300.000, termasuk desa super besar jenis ini. Populasi kota pasar harus lebih dari 300.000 dan kurang dari 500.000. Adapun sebuah kota, populasi harus setidaknya 500.000. Jumlah orang di sebuah desa mewakili kekuatan-kekuatannya. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya. Tapi itu tidak mutlak. Desa yang ada sangat sedikit, meski jumlah penduduknya sedikit, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Basil menempati sumber daya tanah paling subur dengan radius ratusan mil. Selain memuaskan kelangsungan hidup orang Basil, banyak kelebihannya. Ini juga memungkinkan Basil menjalani kehidupan tanpa beban. Mereka akan membayar sejumlah upah dan menemukan beberapa anak muda di masa puncak kehidupan dari desa-desa kecil di sekitarnya untuk membantu mereka bekerja. Beberapa desa bergantung pada Basil untuk bertahan hidup. Luarens memiliki ide yang sama. Hanya saja tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Basil sudah jenuh, dan tidak mudah bagi desa Yudai untuk melakukan intervensi. Kakak Lua, bukannya aku tidak mau membantumu.
Ini melibatkan kelangsungan hidup ribuan orang di desa Yudai. Ini bukan masalah sepele. Dengan kemampuanku, aku bisa membantumu memecahkan 1/10 penduduk desa di Paling. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tanda seru petik 2, kata Tyson malu. Ini adalah batasnya untuk membantu desa Yudai memecahkan masalah kelangsungan hidup 10% populasi. Hanya perlu meminta bantuan seseorang. Tyson sendiri tidak bisa melakukannya. Kakak Tyson, desa Yudaiku utuh, dan tidak mungkin menyerah pada siapapun, jadi aku meminta kakak Tyson untuk membantuku menemukan jalan, Luarens memohon. Kakak Lua, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kemampuanku terbatas. Bahkan untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup ratusan orang, aku harus menemukan beberapa bangsawan kaya di Basil untuk membantu. Tyson berkata dengan senyum masam. Kakak Tyson, aku mengerti situasimu, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya berharap kamu dapat memperkenalkanku kepada pemilikmu. Desa Yudai kami dapat memperoleh makanan dan menghidupi diri sendiri melalui kerja, tidak ada yang lain. Kami pasti pandai memancing, dan efisiensinya tidak lebih buruk dari orang lain. Bukankah Anda mengatakan bahwa ada danau besar di Basil? Hanya saja desa Yudai saya bisa berguna, kata Luarens. Kakak Lua, Tuan Zhu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat siapapun, bahkan aku pun tidak, apalagi merekomendasikanmu, jawab Tyson tanpa daya. Pemilik Basil adalah orang dengan status tertinggi di Basil. Bertanggung jawab atas segalanya di Basil. Terus terang, dia adalah kaisar bumi Basil. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilihat orang biasa. Tyson hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah di Basil, dan dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan Luarens menemui pemilik desa. Mendengar kata-kata Tyson, hati kakek dan cucu Luarens dan Lita tiba-tiba jatuh ke dasar. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kelangsungan hidup desa Yudai kali ini, dalam waktu sebulan, ribuan orang di desa Yudai akan benar-benar kelaparan. Kakak Tyson, apakah memang tidak ada jalan lain? Luarens bertanya dengan harapan terakhirnya. Tyson berpikir sejenak dan berkata, bukannya tidak mungkin. Cucu saya Edgar sekarang bergaul dengan tuan muda. Mungkin ada cara untuk memperkenalkan Anda untuk bertemu dengan tuan muda. Selama Anda bisa bicaralah dengan tuan muda, itu akan mudah, itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa Yudai. Luarens berdiri dengan bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat bertanya, benarkah? Tentu saja benar, Kak Lua, duduk dan bicara dulu. Beraninya aku berbohong padamu tentang hal semacam ini. Kakak Tyson, siapa nama cucu tertuamu? Di mana? Bisakah aku bertemu dengannya? Luarens bertanya dengan tidak sabar. Terkait hajat hidup ribuan warga di desa Yudai, tentu ia berharap secepatnya bisa diselesaikan. Nama cucu saya adalah Edgar, dan sekarang dia adalah orang yang populer di sekitar Tuan Muda. Dia biasanya perlu mengikuti Tuan Muda, mengapa Anda tidak istirahat dulu, dan saya akan segera mengirim surat ke Edgar, menanyakan dia untuk kembali sekali, kamu lelah setelah mengemudi selama berhari-hari, aku akan memesan sesuatu untuk dimakan, dan kita akan makan dan menunggu nanti. Saran Tyson. Dia juga berharap cucu tertuanya dapat membantu Luarens, bukankah pernikahannya akan diselesaikan saat itu? Semakin dia memandang Lita, semakin Tyson menyukainya. Gadis kecil yang cantik itu langka. Oke, kalau begitu aku akan menyusahkan saudara Tyson, Luarens setuju. Segera Tyson menyiapkan meja berisi makanan mewah. Bagi Lita yang makan ikan sepanjang tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak makanan. Selain ikan, masih banyak daging yang tidak dikenal. Dia menatap kakeknya Luarens. Setelah melihat kakek menganggukkan kepalanya, dia mulai makan begitu saja. Melihat Lita, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Makan buah perlahan, jangan terlalu cemas, ini semua milikmu. Jika kamu menikah dengan Edgar dari keluargaku, kamu bisa makan makanan seperti ini kapan saja, kata Tyson sambil tersenyum. Dengarkan ini. Buah pengganti yang kusantap dengan nikmat, tiba-tiba terasa makanan di tanganku tidak enak. Apakah Tyson mencoba membeli makanan? Dia tidak akan menikahi cucu dari pihak lain. Bahkan jika saya ingin menikah, saya harus menikah dengan pria besar yang bisa terbang. Menyukai. Sosok orang itu muncul di benaknya lagi. Meski dalam 6 bulan terakhir, keduanya belum berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tapi di hati Lita, dia sudah menganggapnya sebagai standar untuk memilih jodoh. Edgar itu hanyalah seorang pelayan yang melayani Tuan Muda Basil. Jelas tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan enggan meletakkan makanan di tangannya, Lita berhenti makan. Tyson memandangi Lita, yang baru saja makan dengan gembira, dan tiba-tiba berhenti, dan bertanya dengan sedikit bingung, mengapa kamu tidak makan Lita? Apakah itu tidak sesuai dengan seleramu? Tidak, kakek Tyson, makanlah. Tiba-tiba aku merasa sangat kenyang, jawab gadis kecil itu dengan bingung.
Dia mendambakannya. Tapi dia juga merasa jika dia makan, dia akan menikah dengan Edgar, jadi lebih baik tidak makan. Bab 2143. Basil sangat besar. Desa yang dapat menampung hampir 300.000 orang ini jauh lebih besar dari rata-rata kabupaten kecil di dunia. Karena tidak ada fasilitas komunikasi modern di planet desolate kuno, personel khusus akan terlibat dalam pekerjaan pengiriman informasi. Mereka disebut koresponden. Berjalan di setiap sudut Basil. Tanyakan siapa yang paling akrab dengan Basil. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti para koresponden ini. Tyson membayar sejumlah kompensasi dan meminta seorang koresponden untuk membawa surat kepada cucunya Edgar sesegera mungkin. Saat ini, Edgar sedang menonton drama di taman bernama Bernadi bersama Nico, pemilik muda Basil. Meskipun Bernadi Building memiliki kata Bernadi pada namanya, tapi para wanita di sini semuanya adalah artis tapi bukan tubuh mereka. Nilainya juga yang teratas di Basil. Nico, sebagai pemilik muda Basil, tentu saja tempat yang dia kunjungi juga yang terbaik. Kalau tidak, itu tidak sesuai dengan statusnya. Tyson berkata bahwa cucu tertuanya, Edgar, adalah seorang selebritas di sekitar pemilik desa muda, tetapi bukan itu masalahnya. Dia tidak lebih dari kaki anjing Nico. Mungkin saat Nico marah, dia menendangnya. Bagaimanapun, pemilik muda ini masih pemilik muda yang sama, tetapi anjing-anjing di sekitarnya telah berubah dari badge ke badge. Edgar baru saja naik ke posisi itu. Berapa lama dia bisa bertahan di sisi Nico tergantung pada kemampuannya. Basil, Gedung Bernadi. Pertunjukan akbar sedang berlangsung saat ini. Hampir semua tamu yang sering mengunjungi Gedung Bernadi datang untuk berpartisipasi. Ikuti wanita berkerudung di atas panggung dan menyerah. Penonton di bawah bertepuk tangan meriah. Ayah. Oke, haha. Nona Manora memang diundang dari kota besar. Level lagu ini sendiri jauh lebih unggul dari gadis-gadis lain di Bernadi. Perjalanan hari ini benar-benar bermanfaat. Siapa bilang tidak, tampaknya kartu teratas Menara Bernadi akan berpindah tangan. Sejak saat itu, saya akan menjadi pendukung setia Nona Manora. Saya juga mendukung Mes Manora untuk menjadi kartu teratas Gedung Bernadi. Dukung Nona Manora. Dukung Nona Manora. Dukung Nona Manora. Wanita yang duduk di atas panggung tersenyum sedikit. Meski memakai kerudung, samar-samar dia masih bisa melihat penampilannya, yang pasti bisa disebut cantik. Adapun mengapa Anda memakai kerudung? Tentu saja, rasa misteri tertentu perlu dipertahankan. Hari ini adalah pertunjukan pertamanya di Menara Bernadi. Anda tidak dapat mengekspos mereka sekaligus. Hal ini bisa lebih membangkitkan gairah pria. Wanita itu berdiri, membungkuk sedikit kepada hadirin, dan berkata dengan suara yang jelas dan menenangkan, Manora baru di sini, terima kasih atas cintamu. Tapi Manora benar-benar tidak tahan dengan kepala gedung festival musim semi. Kata-katanya jatuh begitu saja. Segera ada suara yang berbeda dari penonton. Nona Manora terlalu sederhana. Dibandingkan denganmu, para wanita sebelum Bernadi semuanya adalah penggemar yang vulgar. Jika kamu bukan yang nomor satu di Bernadi, siapa yang memenuhi syarat? Tepat, Mes. Manora bukan hanya pemimpin negara dan kota, tapi lagunya tak tertandingi di dunia. Kamu harus menjadi orang nomor satu di Menara Bernadi. Itu pasti Nona Manora. Itu pasti Nona Manora. Itu pasti Nona Manora. Penonton di antara penonton berteriak dengan liar. Sama seperti para penggemar berat yang memuja bintang di bumi. Tetapi orang-orang ini adalah pelanggan biasa. Para tamu yang benar-benar terhormat semuanya berada di kamar pribadi di lantai atas. Di sana juga, Anda bisa melihat dengan jelas penampilan di atas panggung. Lingkungannya jauh lebih baik daripada penonton yang ramai. Di salah satu kompartemen, seorang pria muda menatap Nona Manora di atas panggung dengan mata terbuka lebar. Dia adalah Nico, pemilik muda dari Basil. Dia juga sering berkunjung ke Bernadi. Saya telah mengunjungi Menara Bernadi berkali-kali. Nico sangat bersemangat untuk pertama kalinya. Wanita di atas panggung, tidak peduli suaranya, penampilannya, atau sosoknya, semuanya tumbuh di dalam hatinya. Meski pihak lain mengenakan kerudung, dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Tapi pinggang kecil itu, suara jernih dan menyenangkan, dan tahi lalat cinabar kecil di antara alis semuanya membuat Nico terpesona. Pemirsa itu benar. Dibandingkan dengan Nona Manora, wanita lain di Menara Bernadi semuanya adalah penggemar yang vulgar, dan mereka tidak lagi terlihat di mataku. Tuan muda, gadis ini hanyalah peri di langit. Dia pasti turun ke dunia fana untukmu, tuan muda, kata seorang pria muda dengan nada menyanjung. Dia tidak lain adalah Edgar, cucu dari Tyson. Mampu mendapatkan pijakan yang kokoh di samping Nico, pemilik Basil, menunjukkan bahwa ia masih memiliki dua talenta. Setidaknya kungfu menyanjung adalah yang terbaik. Haha, kata yang bagus.
Edgar, kamu sangat baik, aku suka mendengarnya. Nico sangat gembira ketika mendengar kata-kata Edgar. Terima kasih, Tuan Muda. Saya mengatakan yang sebenarnya. Di seluruh Basil, selain Anda, Tuan Muda, siapa lagi yang layak untuk Nona Manora? Bukankah untuk Anda dia datang ke Basil? Nico. Bukan hanya kamar pribadi ini. Di kamar pribadi lainnya, banyak juga orang yang ngiler sambil melihat Nona Manora di atas panggung. Orang-orang dari kota besar benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan gadis-gadis di Bernadi, kualitasnya jauh lebih tinggi. Bahkan kartu teratas Menara Bernadi, di depan Nona Manora, merasa malu. Orang-orang di antara penonton hanya bisa menyaksikan kegembiraan. Saya berpikir bahwa saya harus sepenuhnya mendukung Manora di masa depan. Orang-orang di kamar pribadi sedang memikirkan cara mendapatkan Nona Manora. Bisa masuk ke kamar pribadi, status mereka tidak rendah di Basil. Sayang sekali aku tidak bisa datang dengan susah payah. Karena dukungan di belakang gedung Bernadi lebih kuat. Bahkan Nico, pemilik muda Basil, tidak berani main-main di sini. Terlihat bahwa bukan tanpa alasan gedung Bernadi bisa dibuat sebesar itu, dan seorang wanita seperti Nona Manora diundang dari kota besar. Dalam radius ratusan mil, hanya Basil yang memiliki tempat hiburan seperti Bernadi, dan ada lebih dari satu. Desa-desa lain berjuang untuk hidup. Orang-orang di Basil, berkat tanahnya yang kaya, sudah mulai menikmati hidup. Inilah celahnya. Faktanya, Basil memiliki populasi hampir 300.000 jiwa, setidaknya setengahnya berasal dari desa lain. Beberapa datang untuk bertukar souvenir dan melihat dunia, sementara yang lain disewa untuk bekerja. Singkatnya, di Basil, para kuli semuanya berasal dari desa lain. Di kamar pribadi. Edgar, katakan padaku, Nak, bagaimana aku bisa mendapatkan Nona Manora? Tanya Nico, menatap wanita di atas panggung. Tuan Muda, dengan statusmu, ini bukan masalah satu kata. Apakah Bernadi berani menolak? Edgar bertanya dengan bingung. Tidak, pamanku ada di belakang Bernadi, aku tidak berani main-main, atau dia akan mencabik-cabikku jika dia tahu. Ayahku punya banyak anak laki-laki, tetapi satu-satunya saudara laki-laki adalah seorang paman, dan jika aku ingin menjadi pemilik villa di masa depan, saya tidak akan bisa melakukannya. Itu tidak akan mungkin tanpa dukungannya. Nico mengungkap identitas pemilik di balik gedung Bernadi. Edgar di samping mendengarnya dan tertegun. Paman Tuan Muda, bukankah itu orang nomor 2 di Basil setelah pemiliknya? Bab 2144, Nona Manora. Tuan Muda, karena Anda tidak dapat menggunakan kekerasan pada Nona Manora, maka biarkan dia dengan sukarela, bahkan jika paman Anda mengetahuinya, dia tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Lagi pula, pria itu belum menikah, wanita itu belum menikah, dan mereka jatuh cinta satu sama lain. Tidak ada yang peduli. Edgar kembali sadar dan menyarankan. Tapi bagaimana saya bisa membuat Nona Manora mengikuti saya secara sukarela? Kami tidak mengenal satu sama lain. Selain itu, dia berasal dari kota besar, bukan tipe gadis yang belum pernah melihat dunia. Meskipun saya adalah pemilik muda Basil, saya hanya di Basil, kita bisa membicarakan tanah seluas 3 hektar ini. Nico bertanya dengan sedih. Dia sangat kagum dengan Nona Manora. Sampai sekarang, saya tidak pernah begitu ingin memiliki seorang wanita. Tapi dia bisa menjadi tuan muda. Nico juga bukan orang bodoh. Dia memiliki pengetahuan diri. Nona Manora berasal dari Toruka. Saya telah melihat banyak pejabat dan pejabat. Jika saya adalah pemilik Basil, saya mungkin bisa membuatnya terkesan. Nama tuan muda itu mungkin tampak menggertak, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Selain itu, selama Anda tidak menjadi pemilik selama sehari, Anda boleh diganti. Tuan Muda, dengan pesonamu, selama kamu tetap berhubungan dengan Nona Manora, aku yakin dia akan ditaklukkan olehmu cepat atau lambat. Edgar menyanjungnya. Tidak peduli apa, ayo pergi. Biarkan aku bertemu Nona Manora dulu, Nico melambaikan tangannya. Meski tidak berani main-main di gedung Bernadi ini, tidak apa-apa untuk bertemu. Sebagai pemilik muda Basil, dia bahkan tidak memiliki wajah sekecil ini, jadi pemilik muda seperti apa dia? Keduanya segera meninggalkan ruang pribadi, langsung menemukan penanggung jawab gedung Bernadi. Seorang wanita parubaya yang masih memiliki pesona. Patricia telah bertemu Tuan Muda, kata orang yang bertanggung jawab atas gedung Bernadi dengan hormat. Aturlah, aku ingin melihat Nona Manora. Nico menyatakan tujuannya langsung ke intinya. Tuan Muda, Nona Manora baru saja menyelesaikan penampilannya dan sedang istirahat. Apakah Anda ingin kembali lagi di lain waktu? Patricia bertanya-tanya. Jangan khawatir, aku hanya bertemu dengannya dan aku tidak akan melakukan hal lain. Tapi Nona Manora sudah istirahat, Tuan Muda, bisakah kamu kembali besok? Katakan lagi, kata Nico dengan tenang. Patricia terkejut, mengetahui bahwa tuannya sedang marah.
Pada saat ini, dia juga pemakan Coctis chinensis yang bodoh, tidak tahu apa yang dia derita. Nona Manora diundang kembali oleh bos besar. Bos besar juga memerintahkan agar Manora tidak dipaksa melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Jangan membuat Nona Manora tidak senang, kalau tidak dia satu-satunya yang bertanya. Patricia tidak berani menyinggung Nico, pemilik desa muda. Tidak berani melanggar kata-kata bos besar. Tolong tenangkan tuan muda, aku tidak bisa menahannya. Bos besar secara pribadi telah memerintahkan agar Nona Manora tidak dipaksa melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Maafkan aku, kata Patricia dengan berani. Sekarang saya hanya bisa memikirkan cara untuk menyingkirkan pemilik muda terlebih dahulu, lalu melaporkan situasinya ke bos besar, agar bos besar bisa menyelesaikannya. Satu-satunya yang bisa menekan tuan muda adalah bos besar. Jika tidak, seluruh gedung bernadi harus dihancurkan oleh pemiliknya. Nico terkejut saat mendengar ini. Dia secara alami tahu siapa bos besar yang dibicarakan Patricia. Bukankah dia pamannya? Tanpa diduga, paman saya secara pribadi akan bertanya tentang Nona Manora. Ini bisa merepotkan. Dia berpikir bahwa selama dia tidak main-main, dia tidak akan ditusuk ke pamannya. Karena bos besarmu telah memesan, aku tidak akan mempersulitmu. Bukankah dia mengatakan bahwa Nona Manora tidak dapat dipaksa? Aku tidak akan memaksanya. Kamu bisa bertanya padanya sekarang. Katakan saja Nico, Tuan Muda Basil, ingin bertemu dengannya dan berharap Nona Manora, bisakah kamu memberiku mie? Nico memperlambat nadanya. Ini, oke. Tunggu sebentar, Tuan Muda, aku akan pergi dan bertanya pada Nona Manora apakah dia mau. Patricia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju dengan Nico dan pergi untuk meminta pendapat Nona Manora. Pemilik muda keluarga itu mundur selangkah. Tidak peduli seberapa agresif dia terlalu menghina orang. Jika dia ingin terus bermain-main di Basil, Nico, pemilik desa muda, pasti salah satu orang yang tidak bisa dia provokasi. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Setelah Nico selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pihak lain segera pergi. Patricia berbalik dan pergi. Segera datang ke lantai atas gedung bernadi. Ini dulunya adalah tempat peristirahatan bos besar ketika dia datang sesekali. Sekarang diberikan kepada Nona Manora untuk ditinggali. Terlihat betapa bos besar itu menghargai Nona Manora. Dong dong dong, Patricia mengetuk pintu. Dia hanya akan melakukan ini ketika dia melihat Nona Manora, ketika dia melihat wanita lain di gedung bernadi, dia hanya akan mendorong pintu dan masuk. WHO. Suara pelayan Nona Manora datang dari kamar. Saya Patricia, saya ingin bertemu Nona Manora. Nona sudah istirahat, mari kita bicarakan besok. Pembantu itu tidak memberikan rasa tanggung jawab pada bernadi ini. Juga, Nona Lilian, tolong beritahu saya bahwa saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilihat Nona Manora, kata Patricia bernadi cepat. Kembali saja seperti ini, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Tuan Muda? Menyinggung pemilik desa muda, apakah Anda masih ingin nongkrong di Basil di masa depan? Kalau begitu tunggu sebentar. Setelah pelayan Lilian selesai berbicara, ruangan menjadi hening. Kegentingan. Setelah beberapa saat, pintu langsung terbuka. Pelayan Lilian berdiri di kamar dan berkata, Nona, silakan masuk. Terima kasih, Nona Lilian, kata Patricia dengan sopan, dan melangkah ke dalamnya. Kamarnya sangat besar. Anda harus tahu bahwa ini adalah orang nomor 2 di Basil, dan dia akan datang ke sini untuk beristirahat sesekali. Ini menempati lantai atas seluruh gedung bernadi. Lilian memimpin Patricia melewati 2 kamar, datang ke tempat peristirahatan Nona Manora, dan berkata dengan hormat, Nona, Patricia telah membawanya. Begitu, Lilian, kamu keluar dulu. Nona Manora menjawab dengan lembut. Ya, Nona. Suni keluar dari kamar. Hanya Nona Manora dan Patricia yang tersisa di rumah. Saat ini, ada lapisan kaca transparan di antara keduanya. Patricia hanya bisa samar-samar melihat sosok yang duduk di hadapannya, tapi dia tidak bisa melihat bentuk persisnya. Jangan bicara tentang orang lain. Bahkan Patricia bernadi, penanggung jawab gedung bernadi, belum pernah melihat wajah asli Nona Manora. Saya khawatir bos besar telah melihatnya. Terkadang Patricia masih berpikir, mengapa bos besar mengundang leluhur seperti itu kembali. Patricia bertemu Nona Manora. Patricia berkata dengan sopan. Ada apa? Nona Manora bertanya. Nona Manora, Nico, pemilik muda Basil, baru saja mendengarkan lagumu dan terkejut. Dia mendatangiku dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah Nona Manora punya waktu. Setelah Patricia bertanya, dia menunggu dengan gugup jawaban pihak lain. Akan lebih baik jika aku bisa berjanji. Kedua belah pihak senang. Dia juga pandai berbisnis untuk tuan muda. Ada banyak daging di sampingnya.
Saya yakin pemilik desa muda tidak akan berani main-main. Jika Anda tidak setuju, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika seseorang harus memilih antara tuan muda dan bos besar, Patricia tentu saja akan memilih bos besar tanpa ragu. Bukan hanya karena pihak lain adalah bosnya. Itu juga karena status bos besar di Basil adalah yang kedua setelah pemilik desa. Sebelum Nico menjadi pemilik villa, dia turun lebih dari satu tingkat. Bab 2145, sampai jumpa besok. Patricia, aku lelah hari ini, jadi aku akan pergi. Kamu meminta tuan muda untuk datang besok, dan aku akan menemuimu kapan-kapan, kata Nona Manora setelah berpikir sejenak. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan pemilik muda datang besok, terima kasih, Nona Manora, jawab Patricia dengan desahan lega. Ini sudah merupakan hasil yang relatif baik. Yang dia takutkan adalah Nona Manora menolak secara langsung, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah pelayan Lilian mengirim Patricia pergi, dia memasuki ruangan dan bertanya dengan bingung, Nona, pemilik muda villa itu jelas bukan orang yang baik, mengapa Anda setuju untuk bertemu dengannya? Bagaimana jika dia mengacau? Apakah itu pemilik muda Basil? Apa masalah besar? Lupakan saja, sekarang kita telah tiba di Basil, ayo temui tuan muda. Jika dia berani bertindak sembarangan, aku akan menggulingkannya dan membuatnya tidak bisa menjadi laki-laki lagi dalam hidup ini. Jika Patricia mendengar percakapan mereka, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Seorang pelacur yang menjual seni sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menghapus tuan muda Basil. Apakah ini benar-benar kuat, atau sekedar menyapa? Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan ini? Tentu saja ini hanya asumsi. Mustahil bagi siapapun untuk mendengar percakapan antara keduanya. Patricia kembali ke bawah dan menyampaikan kata-kata Nona Manora kepada Nico. Meskipun Nico agak enggan, dia dengan enggan menerimanya. Dia benar-benar tidak berani main-main dengan wanita yang dihargai pamannya. Jika tidak, begitu lelaki tua itu benar-benar tersinggung sampai mati, mungkin posisi pemilik muda itu tidak dapat dipertahankan. Besok akan menjadi besok. Itu lebih baik daripada tidak pernah melihatnya. Saat Nico keluar dari gedung bernadi dengan Edgar berkaki anjingnya. Koresponden yang telah menunggu di sini segera melangkah maju dan menarik Edgar dan berkata, Tuan Edgar, kakekmu Tyson memintaku untuk membawakanmu surat, terimalah. Mereka tidak berani memasuki gedung bernadi, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Edgar tercengang sejenak, lalu menerima surat itu, dan dengan cepat menyusul Nico. Ada apa, Edgar? Tanya Nico. Kembali ke Tuan Muda, ini surat dari kakekku, jawab Edgar. Kalau begitu buka dengan cepat dan lihatlah. Secara umum, lebih mendesak bagi koresponden untuk mengirimkan surat itu. Oke. Edgar membuka surat itu sambil berjalan. Setelah beberapa saat, saya membaca semua isinya. Apa yang terjadi? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Nico bertanya dengan prihatin. Dia baik kepada orang-orang yang mengikutinya. Kembali ke Tuan Muda, tidak ada yang serius. Kakek saya berkata bahwa teman lamanya datang menemuinya dan membawa seorang cucu perempuan, yang sangat cantik. Saya belum pernah melihat yang secantik ini di Basil. Dia ingin menjodohkan kita, jadi biarkan aku kembali dan melihatnya dengan cepat. Satu sisi, jawab Edgar dengan jujur. Nyatanya, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata kakeknya Tyson. Apakah di Basil pernah melihat yang begitu indah? Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Tidak peduli betapa cantiknya dia, bisakah dia tetap secantik Nona Manora? Lebih-lebih lagi, harus ada kesenjangan antara estetika generasi tua dan generasi muda. Ketika Nico mendengar ini, dia langsung tertarik. Tyson benar-benar terlalu banyak bicara. Tidak ada wanita cantik di Basil, seberapa cantik mereka. Sebagai pemilik muda Basil, Nico sangat ingin bertemu dengannya. Mari kita lihat wanita seperti apa yang bisa menekan seluruh Basil. Oh, apakah ada wanita aneh seperti itu? Kebetulan aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Biarkan aku pergi bersamamu untuk melihat apakah kakekmu melebih-lebihkan, kata Nico dengan penuh minat. Ah, Tuan Muda, apakah Anda akan pergi? Anda tidak boleh. Estetika generasi kakek saya berbeda dengan generasi muda kita. Jangan mengotori mata Anda. Saya akan kembali dan melihat-lihat, bujuk Edgar. Tidak apa-apa, lihat saja. Aku tidak akan menertawakan kakekmu, bagaimanapun juga dia sudah tua. Kalau begitu, tidak apa-apa. Edgar agak enggan. Sekarang dia menyesalinya. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak mengatakan isi surat itu sekarang. Bukankah lebih baik mengatakan sesuatu sedang terjadi di rumah? Mengapa menambahkan kalimat itu? Meski berhasil membangkitkan minat Tuan Muda, tapi bagaimana jika dia kecewa pada akhirnya? Apakah Anda akan menyalahkan diri sendiri?
Tidak mudah bergaul dengan tuan muda, tapi dia tidak bisa ditendang begitu saja seperti ini. Karena Nico menyuruh pergi, Edgar hanya bisa setuju. Sebagai kaki anjing, seseorang harus memiliki kesadaran kaki anjing. Jangan melanggar keputusan tuannya. Keduanya melakukan perjalanan jauh dengan kereta dan segera tiba di rumah Edgar. Setelah turun dari gerbong, Edgar datang ke pintu depan rumahnya dan mengetuk pintu dengan keras. Dang dang dang. Kakek, aku kembali, buka pintunya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Tyson muncul di depan Edgar. Edgar kembali, Tyson berkata dengan gembira. Ketika dia melihat Nico di samping Edgar, lelaki tua itu terkejut, dan bertanya dengan ragu, ini adalah tuan muda. Dia telah bertemu dengan pemilik Basil beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan pihak lain telah berubah, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Kakek, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah pemilik muda Basil. Apakah itu benar-benar tuan muda? Silakan masuk. Masuklah, kata Tyson buru-buru. Bagi Tyson, tuan muda Basil jelas merupakan orang yang hebat. Awalnya, dia menyesal membual kepada temannya Luarens bahwa cucunya bisa merekomendasikan pemilik muda itu. Lagi pula, dia tidak mendapatkan persetujuan dari cucunya, jika dia tidak bisa melakukannya, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Itu bagus sekarang. Pemilik muda itu datang sendiri. Saya tidak berbicara omong kosong. Pada saat ini, Tyson merasa sangat bangga, cucu tertua benar-benar memberikan wajahnya, dan bahkan membiarkan tuan muda itu datang sendiri ke pintu. Bolehkah saya bertanya berapa banyak orang di Basil yang dapat melakukannya? Sambut keduanya ke dalam rumah dan berjalan ke ruang tamu bersama. Selain Tyson, ada beberapa pelayan di rumah ini. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Orang tua Edgar tinggal di rumah lain. Mampu memiliki 2 rumah di Basil, keluarga Tyson bisa dibilang keluarga besar di mata orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan tembakan-tembakan besar itu, masih ada celah yang besar. Mari kita memiliki lebih dari cukup, mari kita memiliki lebih dari apa yang ada di bawah ini. Kakek, kamu mengatakan dalam suratmu bahwa teman lamamu datang menemuimu dan membawa seorang cucu perempuan yang sangat cantik, lebih cantik dari semua gadis di Basil. Di mana itu? Mengapa kamu tidak melihatnya? Tanya. Waktu bersama tuan muda tidaklah singkat, dan dia memahami temperamen tuan muda. Tidak suka membuang-buang waktu untuk hal semacam ini, jadi saya akan langsung ke intinya. Kakek dan cucu mereka telah berada di jalan selama beberapa hari, dan mereka baru saja selesai makan dan sedang beristirahat. Aku akan memanggil mereka sekarang, jawab Tyson. Kalau begitu cepat pergi. Jangan biarkan tuan muda menunggu, desak Edgar. Oke, aku akan segera pergi, tuan muda, kamu dan Edgar akan menunggu di sini sebentar. Nico mengangguk. Meskipun Tyson bingung tentang tujuan kedatangan tuan muda ke sini, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Bab 2146, luar biasa. Bum bum bum. Tyson datang ke kamar tamu tempat Luarens beristirahat, dan langsung mengetuk pintu. Lita tinggal di sebelah, dan kedua kamar itu bersebelahan. Kegentingan. Tak lama kemudian pintu dibuka. Begitu dia melihat Luarens, Tyson tidak sabar untuk mengatakan, "Kakak Lua, kabar baik." "Kabar baik. Apa bagusnya, Kakak Tyson, mungkinkah cucu tertuamu sudah kembali?" Luarens bertanya dengan bingung. "Ya, dia kembali, tidak hanya itu. Kali ini dia membawa seseorang bersamanya." Tyson menundanya. "Siapa?" Luarens mengikuti. "Pemilik muda Basil. Dia juga orang yang ingin kamu temui, saudara Dai. Selama kamu bisa membujuk pemilik muda dan mendapatkan izinnya, masalah kelangsungan hidup ribuan orang di desa Yudai dapat dengan mudah diselesaikan. Kamu harus tahu Basil ada sebanyak 100.000 orang yang dipekerjakan dari desa lain untuk bekerja, dan desa Yudai Anda hanya memiliki sekitar 1.000 pekerja, yang dapat dimasukkan dengan santai, dan imbalan yang mereka dapatkan cukup untuk mempertahankan jumlah desa Yudai. 1.000 orang, tentu saja, mengharuskan Anda untuk meyakinkan pemilik desa muda itu." Tyson menjelaskan. "Benarkah?" Mata Luarens berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat. "Masih bisakah aku berbohong padamu?" Tyson tersenyum tipis. Ayo pergi. Kita akan bertemu tuan muda." Luarens bersemangat. Bisa bertemu dengan pemilik desa muda sama saja dengan mengambil langkah besar menuju kesuksesan. Jika Anda bahkan tidak bisa melihat orang, semuanya omong kosong. Adapun cara membujuk pemilik desa muda, mari kita bicarakan setelah bertemu orangnya terlebih dahulu. Luarens menarik Tyson untuk pergi. "Tunggu, itu. Ayo panggil Lita," kata Tyson. "Baik, aku akan segera menelepon Lita." Luarens tidak meragukannya.
Cucu itu kembali hanya untuk melihat Lita, jadi Tuhan harus pergi. Kemudian dia datang ke pintu kamar sebelah dan berteriak, "Lita, cepat keluar, kita akan bertemu seseorang." Pintunya tidak terbuka, tapi suara Lita terdengar dari dalam ruangan. "Kakek, pergilah. Aku lelah, aku ingin istirahat, aku tidak ingin pergi." Lita, yang tahu harus menemui siapa, pasti tidak mau pergi. Hatinya telah lama ditempati oleh pria yang terbaring di ruang bawah tanah. Meski tak ada kata yang terucap, itu tidak menghentikannya untuk jatuh cinta padanya. Apalagi setelah mendengarkan analisa kakek bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah orang besar yang bisa terbang, dia bahkan tidak bisa mentolerir orang lain. "Omong kosong, orang-orang datang ke sini untuk melihatmu, kenapa kamu tidak pergi? Sepertinya ada begitu banyak orang di desa Yudai yang tidak sopan. Dan ada ribuan orang di desa Yudai menunggu kami untuk membawa kabar baik kembali. Lita, jangan seenaknya keluar dan temui aku, bukan karena kamu ingin segera menikah. Apakah kamu bisa berhasil pada akhirnya tergantung pada niat kalian berdua, kakek berjanji tidak akan memaksamu." Luarens dibujuk. Mendengar kata-katanya, pintu dengan cepat dibuka, memperlihatkan wajah hijau Lita. Meskipun dia masih muda dan belum mekar, dia tidak bisa menyembunyikan kelezatannya. Bisa membayangkan, ketika Lita tumbuh beberapa tahun lagi, dia akan menjadi wanita tingkat bencana lagi. "Kakek, itu yang kamu katakan, kamu tidak bisa memaksaku untuk menikah," kata gadis kecil itu dengan pipi menggembung. "Jangan khawatir, kapan kakek memaksamu?" Luarens bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari kakeknya, gadis kecil itu merasa lega dan pergi bersama kedua kakeknya. Ruang tamu Tyson. Nico dan Edgar, tuan muda, sedang menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar. Nico segera berdiri dan melihat keluar pintu. Dia ingin melihatnya. Seperti apa rasanya bisa mengalahkan seluruh wanita Basil. Saat Tyson masuk ke ruang tamu bersama Luarens dan Lita, Nico mengunci matanya pada Lita dan tidak bisa menjauh. Lita tidak terlalu tua, dia belum tumbuh dewasa, dan dia mengenakan pakaian biasa, tetapi wajah halus itu tidak dapat disembunyikan, dan dia telah mencapai usia menikah. Banyak gadis seusianya di desa Yudai menikah. Bukan hanya Nico, bahkan Edgar yang berada di samping pun tertegun tak bisa berkata-kata. Saat ini, ususnya penuh penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa wanita yang dibicarakan kakek adalah dari kelas ini, dia tidak akan pernah mengatakannya dan membangkitkan rasa ingin tahu tuan muda Nico. Bukankah lebih baik kembali sendirian? Karena kakek memintanya untuk kembali, dia pasti sudah mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Wanita seperti itu harus didapatkan secepat mungkin, jika tidak akan banyak orang yang memandanginya. Edgar berteriak dalam hatinya. Kesalahan, kesalahan. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia. Saat saya melihat Lita, dia tahu bahwa tuan muda pasti tidak akan membiarkan wanita di depannya pergi. Dengan kata lain, hal berikutnya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Beri dia 10 nyali, dan dia tidak akan berani merampok seorang wanita pemilik muda. Memikirkan wanita cantik yang akan direnggut darinya oleh tuan muda, hati Edgar berdarah. Tuan Basil, jelas, ini adalah Luarens, kepala desa Yudai, dan yang di sebelahnya adalah cucunya Lita. Kakak Lua, Lita, yang satu itu adalah Nico, pemilik Basil, dan yang lainnya adalah cucuku Edgar. Tuhan menghargai. Setelah Tyson memperkenalkan satu sama lain, dia tidak lupa memuji cucunya. Luarens telah bertemu tuan muda. Lita telah bertemu tuan muda. Kakek dan cucu, satu di depan yang lain, mengepalkan kedua tangan mereka, membungkuk, dan berteriak dengan hormat. Meski pihak lain adalah pemilik muda Basil, mereka tidak bisa mengendalikan desa Yudai. Namun, hanya orang ini yang bisa menyelesaikan kesulitan yang dihadapi desa Yudai saat ini. Kakek dan cucu juga harus meletakkan sosok mereka. Kakek Luarens dan Lita dipersilakan. Itu hanya nama palsu, jadi jangan menyebutkannya. Nico bergegas maju dan membantu Luarens berdiri sendiri. Ketika dia hendak membantu Lita, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan diberi kesempatan, jadi dia berdiri sendiri. Kedua lelaki tua itu harus duduk dan berbicara dulu. Terima kasih tuan muda. Tyson dan Luarens berterima kasih pada saat bersamaan. Lalu duduk bersama Lita. Nico, sang tuan muda, juga kembali ke posisinya. Dari waktu ke waktu, matanya menatap Lita. Jelas terpesona dengan penampilan pihak lain. Lita masih muda, bagaimanapun juga, dia memang lebih rendah dari Nona Manora. Namun dalam beberapa tahun, siapa yang menang dan siapa yang kalah, bisa jadi tidak pasti. Setidaknya Lita memiliki kekuatan untuk bergulat dengan Nona Manora. Jika Nona Manora adalah buah persik yang matang, maka Lita adalah buah berwarna hijau. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing.
Tapi secara relatif, Nona Manora akan lebih populer. Bagaimanapun, di jantung pemilik Basil, Nico. Keduanya adalah wanita dengan level yang sama. Dia akan memenangkan Lita terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan bantuan Nona Manora. Memikirkan diriku memeluk kiri dan kanan di masa depan, satu sisi akan menjadi super cantik yang akan menguasai negara dan kota. Nico tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Bab 2147, Pilihan Sulit. Sekarang saya telah bertemu dengan pemilik muda Basil. Luarens tidak ingin membuang waktu lagi. Penduduk desa Yudai sedang berkemas dan bersiap untuk pindah. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Jika setelah setengah bulan, saya belum membawa kabar baik kembali, saya khawatir desa Yudai akan mati. Jadi setelah mengobrol beberapa patah kata, kami langsung ke topik. Puan Basil, sejujurnya, kami, kakek dan cucu, kali ini datang ke Basil untuk meminta bantuan. Tolong bantu kami. Seluruh desa Yudai sangat berterima kasih. Luarens berdiri, dia membungkuk kepada Nico dan berkata dengan serius. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika ada yang harus Anda lakukan. Selama saya, Nico, dapat membantu, saya akan melakukan yang terbaik, jawab Nico dengan murah hati. Dia takut pihak lain tidak memintanya. Itu tepat untuk memiliki permintaan. Dengan cara ini, dia juga bisa membuat tuntutannya sendiri. Seberapa baik untuk saling menguntungkan dan timbal balik. Puan Basil, ada ribuan orang di desa Yudai, dan kami menghadapi kekurangan makanan. Saya mendengar dari saudara Tyson bahwa Basil akan mengundang banyak orang dari desa lain untuk membantu pekerjaan, jadi saya ingin membawa desa Yudai ke Basil. Meminta makanan, saya bertanya-tanya apakah Basil dapat mengatur pekerjaan bagi kami untuk mencari nafkah. Desa Yudai kami pasti pandai memancing, belum lagi yang lainnya. Setelah Luarens selesai berbicara dalam satu nafas, dia menunggu dengan gugup. Kata-kata berikut dari pemilik desa muda akan menentukan hidup dan mati desa Yudai mereka. Lita di samping juga sangat gugup. Desa Yudai adalah tempat dia dibesarkan. Semua orang di desa mengenal orang dan memiliki hubungan yang baik. Dia tidak ingin melihat semua orang mati kelaparan. Terutama wanita tua dan lemah serta anak-anak di antara mereka, mereka tidak memiliki tenaga kerja, tidak memiliki sumber makanan, dan hanya bisa mati kelaparan. Nico terdiam beberapa saat, dan berkata dengan malu-malu, "Oh, Tuan Luarens, masalah ini sangat merepotkan. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi saya juga memiliki lebih dari yang dapat saya lakukan." "Ah, bukankah kamu pemilik muda Basil? Kenapa kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun?" Luarens bertanya dengan sedikit bersemangat. Ini terkait dengan hidup dan mati ribuan orang di desa Yudai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Datang ke Basil bisa dikatakan sebagai satu-satunya harapan Luarens. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar di sini, wanita tua dan lemah serta anak-anak di desa Yudai benar-benar hanya bisa mati kelaparan. Sebagai kepala desa Yudai, bahkan jika itu bukan disebabkan olehnya atas nama Luarens, masih ada tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Kakek Luarens, saya adalah pemilik muda Basil, dan saya juga dapat mengatur Anda untuk masuk, tetapi sekarang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Basil sudah penuh. Jika Anda ingin masuk, seseorang akan dikeluarkan. Begitu orang-orang yang telah diusir membuat keributan dan membawa masalah ini ke ayahku, itu akan merepotkan, dan bahkan aku akan dihukum oleh ayahku. Nico menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Penjelasannya cukup meyakinkan. Bagaimanapun, hampir semua orang yang hadir mempercayainya. Jika Nico mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Hanya bercanda, seorang pemilik desa muda yang bermartabat bahkan tidak bisa mengatur tenaga kerja untuk memasuki Basil, jadi apakah dia masih disebut pemilik desa muda? Jangan bicara tentang hal semacam ini, Tuan Muda. Beberapa manajer dapat melakukannya. Tetapi Nico berkata bahwa dia dapat mengatur untuk masuk karena dia takut orang-orang yang diusir akan menimbulkan masalah, dan jika pemilik villa mengetahuinya, semua orang akan kewalahan dan pergi. Ini memang mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luarens bertanya dengan panik. Hei, Tuan Luarens, kamu tidak tahu. Aku hanya Tuan Muda, bukan Tuan. Aku harus berhati-hati tentang banyak hal. Kalau tidak, jika aku tertangkap, aku bahkan mungkin tidak bisa untuk mempertahankan posisiku sebagai Tuan Muda. Putra ayah banyak, semua orang menatap posisiku sebagai Tuan Muda, aku tidak bisa membuat satu kesalahan pun. Nico menghela nafas. Maka tidak ada harapan sama sekali. Luarens tampak hancur. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari desa Yudai di Basil, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana selanjutnya. Kulit Lita tidak jauh lebih baik. Tyson dan Edgar tidak berbicara sepanjang waktu. Dengan pemilik muda di sini, lebih baik bicara lebih sedikit.
Melihat waktunya hampir habis, Nico berkata dengan nada berbeda, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Jika ingin mengatur orang dari desa Yudai untuk masuk Basil dan menggantikan pekerjaan orang lain, pasti ada alasannya. Untuk itu, setelah saya melacaknya, saya juga bisa menjelaskan kepada ayah saya. Mengapa ini terjadi karena suatu alasan. Tuan muda, saya tahu Anda punya solusinya, bukan? Tolong, bantu desa Yudai. Kalau tidak, kami, desa Yudai, dengan ribuan orang, harus menunggu untuk mati perlahan-lahan. Luarens memohon. Nico berpura-pura malu di permukaan, tapi sedikit tersenyum di dalam hatinya. Saya punya solusi di sini, tapi saya tidak tahu apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Bicaralah, Tuan muda, selama Anda mengatakannya, kami akan menerima apapun yang Anda ingin kami lakukan. Saya hanya meminta Anda memberi desa Yudai cara untuk bertahan hidup, jawab Luarens dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Karena lelaki tua Dai berkata demikian, aku tidak akan bodoh. Aku ingin Lita mengikutiku di masa depan, bahkan jika desa Yudai ada hubungannya denganku, ketika ayahku tahu, saya pasti dapat menggunakan alasan ini untuk menjawabnya, saya yakin orang tua itu tidak dapat menemukan kesalahan, bagaimana menurut Anda? Setelah Nico selesai berbicara, dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, menunggu jawaban pihak lain dengan ekspresi kosong. Tidak ada suara di ruang tamu. Semua orang mengerti arti kata-kata tuan muda itu. Luarens, yang masih bersemangat, terdiam saat ini. Ada pergumulan sengit di hati saya. Apakah menyerahkan keluarga kecil untuk semua orang, atau menyerahkan semua orang untuk keluarga kecil? Tak perlu dikatakan, ini adalah keputusan yang sulit. Edgar tersenyum kecut di samping. Saya berpikir bahwa pemilik muda itu masih punya jalan. Tidak perlu memaksa, orang lain akan mengirimkannya ke pintu Anda. Tyson sedikit bingung. Lita adalah menantu perempuan yang dia persiapkan untuk cucu tertuanya, mengapa tuan muda itu tiba-tiba turun tangan? Dia belum bisa mengungkapkan pendapatnya, jadi ada apa? Belum lagi Lita. Seluruh hatinya kusut bersama. Air mata terus berjatuhan seperti benang putus. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menikahi pemilik muda di depan Anda? Tapi jika mereka tidak menikah, bagaimana ribuan orang di desa Yudai bisa bertahan? Di satu sisi adalah penduduk desa yang saya kenal sejak kecil, dan di sisi lain adalah peristiwa besar dalam hidup saya. Lita tidak tahu bagaimana memilih. Untuk sesaat, terdengar suara jarum di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara. Nico tidak terburu-buru, dia hanya duduk dan menunggu. Matanya tertuju pada Lita dari waktu ke waktu, dan hatinya panas. Segera saya akan memiliki gadis kecil yang cantik ini. Bahkan dia, yang telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya, tertarik dengan kesucian Lita. Setelah Anda mendapatkannya sendiri, dandani dengan baik, dan latih selama beberapa tahun lagi, dan Anda pasti akan menjadi wanita yang tidak lebih buruk dari Nona Manora. Nico sama sekali tidak khawatir Luarens akan menolaknya. Dibandingkan dengan nyawa ribuan orang di desa Yudai, apa itu wanita? Dan bahkan jika dia ditolak, dia punya cara lain. Singkatnya, dia, Nico, menyukai wanita, kecuali Nona Manora, dan tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Bab 2148, bangun. 1 jam kemudian, Luarens dan yang lainnya menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Beberapa penduduk desa yang mengikuti melihat ada yang tidak beres dengan kepala desa dan Lita, keduanya berwajah muram dan tidak berani bertanya. Sama seperti itu sepanjang perjalanan kembali dalam keheningan. Pada akhirnya, Luarens masih belum mengambil keputusan, dan menyerahkan pilihan tersebut kepada Lita. Karena dia bukan hanya kepala desa Yudai, tapi juga kakek Lita. Di bawah tekanan luar biasa terkait hidup dan mati ribuan penduduk desa di desa Yudai. Gadis kecil itu hanya bisa melawan pikiran batinnya sendiri dan menyetujui Nico, tuan muda. Namun dia memiliki satu syarat, yaitu semua penduduk desa di desa Yudai yang memiliki tenaga kerja harus diatur untuk memasuki Basil sebelum dia dapat mewujudkan apa yang dia janjikan. Artinya, mulai sekarang, dia akan mengikuti Nico, pemilik Basil, dan menjadi gadis pelayannya. Dalam hal ini, Nico menepuk dadanya dan berjanji bahwa selama penduduk desa Yudai tiba di Basil, mereka dapat segera memasuki Basil untuk bekerja, dan menggunakan tenaga mereka untuk mendapatkan bayaran guna menghidupi penduduk desa lainnya. Sebagai tuan muda Basil, bukankah mudah melakukan hal sekecil itu? Setelah menyaksikan Luarens dan Lita pergi, Nico juga pulang dengan puas. Sekarang Anda hanya perlu menunggu penduduk desa Yudai pindah, dan Anda akan bisa menikmati keindahannya. Tyson, Edgar dan cucunya ditinggalkan dengan wajah pahit. Ada Nico, pemilik desa muda. Mereka bahkan tidak berani berbicara, apalagi mengungkapkan pendapatnya.
Nico tidak pernah bertanya kepada kakek dan cucunya apakah mereka setuju. Menurut pendapatnya, untuk wanita seperti Lita, seluruh Basil, hanya dia yang layak mendapatkannya. Apa itu Edgar? Hanya kaki anjing. Anda dapat memulainya kapanpun Anda tidak menginginkannya. Selain itu, wanita yang disukai Nico bisa disentuh oleh kucing atau anjing mana saja. Segalanya berakhir di sini. Kedua belah pihak telah mencapai hasil yang mereka inginkan. Satu-satunya orang yang merasa sedih adalah Lita. Dia mengorbankan dirinya dan menemukan jalan keluar bagi ribuan penduduk desa di desa Yudai. Ketika penduduk desa Yudai datang untuk mengakar di sekitar Basil, dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya dan menjadi gadis pelayan di samping Nico, pemilik desa muda. Sebagai Lita, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menikah dengan Edgar. Untuk pemilik muda seperti Edgar, jika dia ingin menikah, dia harus menikah dengan seseorang yang sangat cocok dan mampu membantunya. Tidak mungkin menikahi wanita kelahiran rendah dengan meriah. Tidak peduli seberapa cantik wanita ini. Status yang tidak setara akan diejek oleh orang luar. Kecuali Lita. Luarens juga merasa tidak enak. Cucu perempuannya, yang selalu dianggap sebagai harta karun, akan segera melayani pria lain. Meskipun ini adalah satu-satunya cara yang harus ditempuh seorang wanita, Lita jelas tidak mau menerimanya begitu cepat. Atau dia tidak mau menerima pria ini. Tapi perlahan, Luarens juga menemukan jawabannya. Jika desa Yudai tidak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, maka akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup dengan gadis seperti Lita. Saya sudah tua, dan saya tidak lagi seberani dulu. Lita sangat cantik, jika dia menunjukkan wajahnya di luar, dia pasti akan diawasi oleh mereka yang mau. Sama seperti kali ini. Mungkin pilihan yang baik untuk mengikuti Nico, pemilik Basil. Meski tidak berstatus, setidaknya tidak perlu khawatir makan dan minum, dan tidak perlu khawatir lapar. Itu juga dapat membantu ribuan penduduk desa di desa Yudai. Ini tempat yang bagus untuk menginap. 7 hari kemudian, rombongan kembali ke desa Yudai. Selama 7 hari penuh, Lita tidak mengucapkan sepatah kata pun, sangat berbeda dengan saat dia pergi ke sana, mereka benar-benar dua orang. Luarens tahu bahwa dia belum mengetahuinya, dan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Mereka semua setuju dengan Tuan Muda, dan sudah terlambat untuk bertobat. Dan jika dia benar-benar menyesalinya, apa yang akan dilakukan oleh ribuan penduduk desa di desa Yudai? Mereka yang memiliki tenaga kerja hampir tidak dapat bertahan hidup, para wanita tua dan lemah serta anak-anak hanya bisa menunggu untuk mati. Setelah kembali ke desa Yudai, Luarens meminta beberapa orang kepercayaan untuk memberitahu penduduk desa bahwa pertemuan desa darurat harus segera diadakan. Tidak banyak makanan yang tersisa di desa Yudai, jadi mereka harus bergegas ke Basil secepatnya dan mencari tempat tinggal. Secara umum, perjalanan dari desa Yudai ke Basil hanya memakan waktu sekitar 7 hari. Namun, ribuan penduduk desa bergerak bersama, dengan skala sebesar itu, waktunya pasti akan diperpanjang, setidaknya 10 hari atau lebih. Jadi waktunya ketat dan tidak ada penundaan. Kalau tidak, saat makanan habis, dan Anda belum sampai di Basil, Anda hanya akan lapar. Anak muda tidak apa-apa kelaparan selama 2 hari, tetapi anak-anak dan orang tua lemah dan pasti tidak tahan. Lita tidak pergi ke pertemuan darurat, tetapi diam-diam datang ke ruang bawah tanah sendirian. Melihat David yang masih tak sadarkan diri di tempat tidur, air matanya mengalir lagi. Kemudian dia berbaring di atas tubuh David dan menangis dengan keras. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya meneteskan air mata diam-diam, tidak berani menangis dengan keras, karena takut didengar oleh kakek, sekarang dia akhirnya bisa menangis dengan baik. Lita ingin meneriakkan semua keluhan di hatinya. Setelah beberapa saat, dada David basah oleh air mata. Saudaraku, kenapa kamu tidak bangun? Jika kamu tidak bangun, Lita akan pergi, dan aku tidak tahu apakah aku akan punya waktu untuk kembali menemuimu di masa depan. Mungkin perpisahan ini berarti aku tidak akan pernah bertemu lagi. Lita benar-benar ingin berbicara denganmu, dengarkan suaramu, sayangnya, keinginan ini ditakdirkan untuk gagal menjadi kenyataan. Tapi tidak apa-apa jika aku tidak melihatmu, karena Lita akan segera menikah, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika aku melihatmu. Kakak, jangan khawatir, Lita akan selalu ingat kamu. Lita lah yang merawatmu selama ini. Hari terindah dalam hidupku, setiap hari ketika aku membuka mata dan memejamkan mata, aku melihatmu dalam pikiranku, kurasa ini adalah perasaan detak jantung. Aku akan mengubur perasaan ini di bagian terdalam hatiku, dan ketika aku menjadi tua, aku akan perlahan mengeluarkannya untuk mengingatnya. Aku tahu kita bukan dari dunia yang sama. Kakek berkata bahwa kamu adalah pria besar yang bisa terbang. Aku sangat merindukanmu setelah bangun, kamu bisa mengajakku terbang sekali.
Lita berbaring di dada David, terisak dan berbicara sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa David tidak akan bisa bangun. Sudah lebih dari setengah tahun. Orang normal yang tidur begitu lama akan mati kelaparan tanpa makan atau minum. Jika bukan karena David masih bernapas. Kakek dan cucu mungkin telah menemukan tempat untuk menguburkannya. Lita terus menangis. Sepertinya dia ingin mengatakan semua yang ada di pikirannya. Sedikit yang dia tahu bahwa pria di bawahnya sudah membuka matanya. Setelah David bangun, dia sangat bingung. Bagaimanapun, beberapa tahun yang lalu, dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi Juan, meledakkan avatarnya puluhan kali, dan menderita kerusakan parah pada kekuatan mentalnya. Harus tidur dan hibernasi untuk pulih. Bangun sekarang tidak sepenuhnya terjaga, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa tidur sepanjang waktu bukanlah hal yang baik. Jika ada bahaya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi dia pertama kali membangunkan sebagian dari kekuatan mentalnya untuk mempertahankan fungsi normal tubuhnya. Dengan cara ini, setidaknya Anda bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, dan Anda bisa merespons saat menghadapi bahaya. Bab 2149, Lowongan Memori. David mendengarkan apa yang dikatakan wanita yang berbaring di atasnya. Pihak lain menyebut dirinya saudara. Tapi arti dari kata patuh itu sepertinya dia bukan saudara kandungnya. Dia hanya ingat bahwa namanya adalah David. Adapun ingatan lainnya, karena kekuatan mental belum sepenuhnya terbangun, hanya sebagian kecil yang terbangun untuk mempertahankan fungsi normal tubuh, jadi saya tidak mengingatnya. Tanpa mengganggu tangisan wanita itu, David diam-diam menjadi pendengar yang berkualitas. Saat Lita semakin banyak berbicara, David memahami beberapa poin kunci. Misalnya, hubungan Anda dengan pihak lain. Dia menduga itu harus pasangan. Dan saya tidak tahu apa yang menyebabkan tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Pihak lain diam-diam menjaga dirinya sendiri. Sekarang pihak lain tampaknya memiliki pilihan terakhir untuk pergi. Saya hanya bisa terus tidur di sini. Melihat diri saya kali ini, dia juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi dia menangis sangat sedih. David mencoba yang terbaik untuk mengingat semuanya sebelumnya, tapi tidak ada gunanya. Tidak ingat apapun kecuali namanya. Lita menangis lama sekali, merasa waktunya hampir habis, dan dia harus pergi. Ketika dia meletakkan tangannya di dada David, menopang tubuhnya dan duduk, dan melihat wajah orang lain. Dua mata cerah menatapnya, mata kedua belah pihak saling memandang. Saat ini, Lita tercengang. Pikiranku menjadi kosong. David tidak tahu harus berkata apa saat ini. Alasan utamanya adalah dia bahkan tidak bisa mengingat nama pihak lain. Keduanya saling menatap seperti ini, dan setelah 1 menit penuh, David memimpin dan berkata, "Terima kasih." Kamu, kapan kamu bangun?" Lita tergagap. "Baru bangun sebentar," jawab David. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan." Lita tampak bingung. "Terima kasih, aku tidak lapar." Dengan setengah langkah tubuh tingkat Kaisar Surgawi David, dia sudah bisa berhenti makan. "Lalu, apakah kamu merasa tidak nyaman? Aku akan segera mencari kakekku." "Tidak. Aku merasa baik. Hanya saja aku tidur lama, dan aku tidak ingat apapun kecuali namaku David," kata David jujur. "Ah, kamu kehilangan ingatanmu." Mata Lita membelalak. "Itu benar, tapi kupikir itu hanya sementara, dan aku akan segera mengingatnya." David. "Kakak David, tunggu sebentar, aku akan menelepon kakek dan membiarkan dia menunjukkannya padamu." Setelah Lita selesai berbicara, dia segera bangkit dan pergi. Dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa tentang David. Terutama ketika saya mengatakan begitu banyak dari hati saya barusan, berapa banyak yang didengar pihak lain. Berbalik, jantung kecil Lita berdetak tanpa henti. Dua rona muncul di wajah. Ternyata namanya adalah David. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga memiliki suara yang bagus. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Lita menggeledah seluruh rumah, tetapi tidak dapat menemukan kakeknya Luarens. Tepat ketika dia akan keluar untuk mencari, Luarens kembali dari luar. "Lita," teriak Luarens. "Kakek, ikut aku ada hubungannya denganmu," kata Lita dengan cemas. "Ada apa, Lita, apa yang terjadi?" Luarens bingung. Kakak David sudah bangun, dia hanya ingat namanya sekarang, dan dia tidak ingat apa-apa lagi. "Kakek, pergi dan lihatlah." Setelah Lita selesai berbicara, dia menarik Luarens dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Luarens bingung dengan kata-katanya. "Saudara David. Siapa ini? Bangun. Del. Bukankah itu?" Luarens terkejut, dia bertanya, "Lita, maksudmu pria yang kita selamatkan dari Danau Yudai bangun?" Namanya David, dan dia tidak ingat sisanya.
Sepertinya dia kehilangan ingatannya. Kakek, pergi dan lihatlah. Jawab Lita sambil berjalan. Ketika Luarens mendengar bahwa pria itu benar-benar bangun, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti Lita ke ruang bawah tanah. Awalnya, dia mengira Lita terlalu sedih dan berhalusinasi, tetapi ketika dia melihat pria itu duduk di tempat tidur, dia benar-benar mempercayainya. Anak ini benar-benar bangun. Apakah Anda baik-baik saja setelah tidur selama lebih dari setengah tahun? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Seperti yang diharapkan dari pria besar yang bisa terbang. Tidak apa-apa untuk tidak makan atau minum selama lebih dari setengah tahun. Saat ini, David berbalik dan menatap mereka berdua. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Untuk beberapa alasan, ada beberapa celah dalam ingatanku. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. David berkata dengan sopan. Kakak David, namaku Lita, ini kakekku Luarens, dan ini desa Yudai, Lita memperkenalkan. Ternyata Nona Lita dan Tuan Luarens, terima kasih atas perhatian Anda. Kakak David, sama-sama. Faktanya, kami tidak terlalu memperhatikanmu. Kamu tidak makan, minum, atau buang air besar. Bahkan jika kami belum mencuci tubuhmu selama setengah tahun, itu masih sangat bersih. Butuh banyak uang untuk membawamu kemari. Sedikit kekuatan, kata Lita. Aku ingin tahu apakah Nona Lita bisa memberitahuku sesuatu tentang masa lalu. Oke. Jadi Lita menceritakan sejarah umum masalah tersebut. Akhirnya, Luarens menambahkan lagi. Apa yang harus dikatakan adalah karena kedatangan David, ikan di Danau Yudai hampir mati, desa Yudai tidak memiliki sumber makanan lagi, hampir kehabisan makanan dan bersiap untuk pindah. Dia tidak peduli tentang itu. Perlu diceritakan segala kesulitan yang dihadapi desa Yudai. Jika anak ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa Yudai, mereka tidak harus pindah, dan Lita tidak harus melayani Basil. Semua yang terbaik. Ternyata seperti ini. Maaf. Aku telah menyebabkan masalah pada desa Yudai. David terdiam beberapa saat, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Dia tidak berharap ini menjadi masalahnya. Dia jatuh dari langit dan mendarat di Danau Yudai. Ternyata saya tidak mengenal sepasang kakek dan cucu ini sebelumnya, dan saya tidak memiliki hubungan dengan Lita. Lalu mengapa dia berbaring di dadanya dan mengucapkan kata-kata itu? Mungkinkah saat Anda menjaga diri sendiri setiap hari, Anda akan lama saling jatuh cinta? David menggelengkan kepalanya, merasa sedikit lucu. Bahkan orang yang vegetatif pun bisa menjadi emosional. Saya harus mengatakan bahwa gadis kecil yang lucu ini juga merupakan hal yang luar biasa. Tidak perlu meminta maaf, tetapi jika kamu bisa. Luarens hanya ingin meminta bantuan David untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di desa Yudai. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Lita. Kakak David baru saja bangun dan kehilangan ingatan sebelumnya. Kamu harus membantunya memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Lihat apakah kamu dapat membantunya memulihkan ingatannya. Oke. Luarens mengangguk, berjalan ke tempat tidur, dan mulai memeriksa David. David juga tidak melawan. Dia juga ingin mengembalikan ingatannya secepat mungkin. Cari tahu dari mana Anda berasal dan kemana Anda pergi. Mengapa jatuh ke Danau Yudai? Setelah beberapa pemeriksaan, Luarens menemukan bahwa tubuh David sangat bagus, tidak ada yang salah dengan itu, tidak bisa lebih baik. Adapun mengapa amnesia, dengan keterampilan medisnya, dia masih tidak dapat menemukan masalah. Bab 2150, Bagaimana membantu? Pada akhirnya, Luarens tidak menemukan satupun hasil. Sarankan untuk menemui dokter. Namun, profesi kelas atas dan kelas atas seperti dokter tidak ada di desa kecil, hanya di desa besar seperti Basil. Selain itu, dokter berdedikasi untuk melayani pejabat. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. David memiliki celah memori, tidak dapat mengingat masa lalu, dan tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia memilih untuk tinggal sementara. Setidaknya ada dua kenalan di sini, Luarens dan Lita. Bagaimanapun, dia juga diselamatkan dari danau. Meskipun secara tidak sadar, David tidak berpikir bahwa dia akan mati jika berendam di danau. Tetapi kakek dan cucunya melakukan ini karena kebaikan, meskipun mereka adalah dermawannya. Amnesia adalah amnesia. Karakter David dengan keluhan dan keluhan yang jelas tidak berubah. Karena Anda berutang budi, Anda harus membayarnya kembali. Luarens dan cucunya membawa David keluar dari ruang bawah tanah dan menyiapkan makanan. Melihat ikan kering di depannya, David tidak nafsu makan sama sekali. Awalnya dia benar-benar tidak merasa lapar. Kedua, ikan kering ini tidak terlihat enak. Bau amis sangat kuat. Sulit bagi David untuk menelan. Kakak David, kenapa kamu tidak makan? Tanya Lita. Itu. Lita, aku sebenarnya tidak lapar sama sekali. Jawab David. Begitu, kakak David, bukankah ikan kering ini benar-benar sesuai dengan seleramu? Orang besar sepertimu biasanya makan makanan yang sangat mahal. Tapi desa Yudai kami hanya memiliki ikan kering.
Jika dalam beberapa hari, aku khawatir tidak akan ada lagi ikan kering, kata Lita dengan perasaan tertekan. Bukan itu masalahnya, Lita, kamu salah paham, aku benar-benar tidak lapar. David dengan cepat menjelaskan. Benarkah? Tapi kakak David, kamu sudah tidur lebih dari setengah tahun, bagaimana mungkin kamu tidak lapar? Aku benar-benar tidak lapar. Aku tidak tahu kenapa, Lita, kamu biasanya makan ikan kering seperti ini. Kak David, desa Yudai kami telah mencari nafkah dari generasi ke generasi, dan terkadang kami juga menukar ikan dengan makanan lain, tetapi ikan adalah makanan pokok kami. David mengangguk. Kalau begitu biarkan aku mencicipinya. Setelah berbicara, dia mengambil salah satu ikan kering dan memakannya. Setelah hampir menghabiskan sepotong ikan kering, David tidak melanjutkan, tetapi mengobrol dengan Lita. Dia ingin memahami situasi umum dunia. Hanya saja sedikit sekali yang diketahui Lita. Desa Yudai bisa dikatakan sebagai desa paling terpencil dan terbelakang di Ancient Desolate Planet. Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa itu terisolasi dari dunia, tetapi sebenarnya tidak banyak kontak dengan dunia luar. Secara alami, saya tidak tahu banyak tentang itu. Dia hanya bisa memberitahu David apa yang dia dengar dari kakeknya. Malam. David tidak beristirahat. Dia mencoba mengingat masa lalu. Tapi sangat aneh. Kecuali namanya sendiri, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengingat sedikit pun masa lalunya. Tampaknya tubuh melakukannya dengan sengaja. Entah bagaimana, David punya perasaan. Saya hanya perlu menunggu dengan sabar, dan semuanya akan segera dimulai. Ini membuatnya sangat bingung, tetapi tidak berdaya. Keesokan harinya, Lawrence memanfaatkan waktu ketika Lita sedang mengukus ikan kering, dan diam-diam menemukan David. Karena waktu yang terbatas, dia berkata langsung ke intinya, Tuan David, ada sesuatu yang harus saya katakan, karena kita benar-benar tidak punya cara. Jika Anda ada hubungannya dengan Tuan Lawrence, katakan saja padaku. Jawab David. Sejak kamu jatuh ke Danau Yudai, ikan di Danau Yudai hampir mati, dan desa Yudai kami telah hidup di Danau Yudai selama beberapa generasi. Sekarang ikan sudah mati, kami telah kehilangan makanan untuk bertahan hidup harus mencari cara lain. Petik 2. Beberapa hari yang lalu kami menemukan Basil, dan ingin menggunakan tenaga kami sebagai imbalan untuk menghidupi wanita tua dan lemah serta anak-anak di desa Yudai. Tetapi setelah pemilik muda Basil melihat Lita, dia mengajukan syarat, yaitu, setelah Lita ikuti dia, Lita masih sangat muda, dia pasti tidak mau, tetapi demi ribuan orang di Basil, dia akhirnya setuju dengannya. Lita adalah cucuku. Aku tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak ingin kulakukan, tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak setuju, seluruh desa Yudai akan menghadapi kelaparan atau bahkan kematian. Orang muda mungkin bisa bertahan hidup, tapi bagaimana dengan biksu tua yang sedang menyusui anak? Jadi saya mohon Tuan David untuk menyelamatkan desa Yudai kita. Lawrence menceritakan semua kesulitan yang dihadapi desa Yudai. Tujuannya adalah berharap David, orang besar, dapat membantu desa Yudai mengatasi kesulitan. Lagi pula, ngomong-ngomong, David bertanggung jawab atas penyelesaian desa Yudai hingga keadaannya saat ini. Jika dia tidak jatuh ke Danau Yudai, bahkan jika dia mendarat di tempat yang datar, itu tidak akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. David terdiam setelah mendengarkan. Bukannya dia tidak mau membantu desa Yudai. Karena itu dimulai olehnya, itu harus diakhiri olehnya. Namun, saya tidak dapat mengingat apapun sekarang, jadi bagaimana saya dapat membantu desa Yudai? Kakek Lawrence, saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya menyebabkan desa Yudai ke keadaan saat ini. Saya tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Tua Lawrence ingin saya membantu desa Yudai. Selama saya, David, bisakah lakukan itu, aku tidak akan pernah menolak. David berpikir sejenak dan menjawab. Dengan baik. Lawrence terdiam beberapa saat. Pertanyaan David menghentikannya. Bagaimana cara membantu desa Yudai? Tentu saja, agar desa Yudai memiliki cukup makanan untuk bertahan dari kelaparan yang akan segera terjadi. Kemudian temukan sumber daya yang dapat didaur ulang untuk desa nelayan. Misalnya, ikan di Danau Yudai merupakan salah satu sumber daya yang dapat didaur ulang, mendukung kelangsungan hidup desa Yudai dari generasi ke generasi. Tuan David, dapatkah Anda menemukan cukup makanan untuk desa Yudai kami? Mari kita lewati kelaparan terlebih dahulu. Untuk kelangsungan hidup di masa depan, kita akan membahasnya perlahan, tanya Lawrence ragu-ragu. Kakek Lawrence, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingat apapun kecuali namaku, dan aku tidak tahu di mana menemukan begitu banyak makanan. David tersenyum kecut. Pikirannya hampir kosong sekarang, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menemukan makanan. Apalagi ada ribuan orang di desa Yudai yang harus disuplai. Lawrence sepertinya disambar petir, dan berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa.
Saya pikir setelah David bangun, dia akan dapat membantu desa Yudai menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dan Lita tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja sebagai gadis pelayan untuk pemilik muda Basil. Desa Yudai dapat kembali ke kehidupan mandiri sebelumnya. Hasilnya tak terduga hasil seperti itu. Bukankah David jagoan yang bisa terbang? Bagaimana masalah kecil ini tidak bisa diselesaikan? Lawrence tidak dapat menerimanya, dan bertanya dengan suara gemetar, kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Saya pikir harus ada solusi setelah saya memulihkan ingatan saya, tetapi sekarang pikiran saya kosong, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengecewakan Tuan Lawrence. David menggelengkan kepalanya, dengan senyum pahit di wajahnya. Bersambung.